Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat menjalankan aktivitas dengan baik. Yang terhormat Bapak Muhammad Najedi Amiruddin MMA, selaku pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqh Iktisad dan teman-temanku semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas perkuliahan berupa video presentasi. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seringnya kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Marsha selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi di kesempatan video kita saat ini. Adapun topik pembahasan kelompok kami di video kali ini yaitu Al-Dararu Yusalu. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu Al-Dararu Yusalu? Bagaimana pandangan ulama terkait hal tersebut? Nah, dalam video ini kita akan membahas tuntas terkait hal tersebut. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, pemateri pertama ada saudari Selenita dan pemateri kedua ada saya sendiri yaitu Marsha dan pemateri ketiga ada Husnul Hatimah. Dan pemateri keempat ada Nabila Putri Adila dan pemateri kelima ada Astrid, pemateri keenam ada Dwi Sunarti dan pemateri ketujuh ada Andi Nurlisa dan pemateri kedelapan ada Rizky Saputra. Adapun pokok pembahasan terkait kaidah Al-Dararu Yusalu yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama ada pengertian dan dalil kaidah akan disampaikan oleh saudari Selenita. Yang kedua ada konsep dasar darar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga pandangan ulama tentang darar yang akan disampaikan oleh Nabila Putri Adila dan Husnul Hatimah. Yang keempat, implementasi kaidah pada ekonomi yang akan disampaikan oleh saudari Dwi Sunarti dan Astrid. Dan yang kelima, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah yang akan disampaikan oleh saudara Andi Nurlisa dan Rizky Saputra. Untuk itu, mari kita melihat pokok pembahasan dalam video kami yang akan dibahas. Untuk itu, marilah kita saksikan video pembahasan terkait Al-Dararu Yusalu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Selenita dengan NIM 2120203862202011. Saya merupakan pemateri pertama dari kelompok 4 yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan dalil yang terkait dengan kaidah Al-Dararu Yuzalu. Adapun pengertian dari Al-Dararu Yuzalu. Secara etimologi, Al-Dararu Yuzalu adalah kaidah fikih yang berasal dari kalimat Ad-Dararu Yuzal yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Secara terminologi, Al-Dararu Yuzalu merupakan kaidah yang bertujuan untuk menghilangkan setiap darar atau bahaya yang ada. Darar merupakan segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemalangan. Kaidah ini memerintahkan manusia untuk dijauhkan dari idrar atau tindak menyakiti baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Kaidah Al-Dararu Yuzalu adalah sebuah kaidah yang mencerminkan maqasid al-syariah al-ammah, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kaidah ini mencerminkan prinsip setiap darar harus dihilangkan, yang berarti bahwa setiap keadaan atau perbuatan yang dapat merugikan atau mencelakakan harus dihilangkan sebagai langkah untuk mencegah maslahat yang lebih besar. Adapun dalil terkait dengan Al-Dararu Yuzalu. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan dengan harapan akan dikabulkan.
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat Al-Quran yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang artinya berbunyi, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Adapun hadisnya yang pertama yaitu dari hadis Ibnu Abbas yang berarti tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau membalas perbuatan bahaya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berarti bahwa setiap orang tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh dimudaratkan oleh orang lain. Siapa yang memudaratkan dia akan mendapat kemudaratan, dan siapa yang menyulitkan orang lain maka ia akan mendapatkan kesulitan. Itulah materi terkait dengan pengertian dan dalil dari kaidah al-dararu yazalu. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM 2120 238 6220 2045. Pokok pembahasan kedua yaitu konsep dasar darat. Pada hakikatnya, kemunculan hukum-hukum Islam itu adalah dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan manusia dan memelihara kepentingan, baik yang bersifat khusus maupun yang umum. Syariat-syariat langit menentukan ada 5 kebutuhan yang berisikan menjaga kehidupan manusia dengan mengharamkan membunuhnya, menjaga kehormatannya, menjaga akalnya, menjaga hartanya, dan menjaga agamanya. Syariat Islam adalah syariat terakhir yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Dengan syariat itu, Allah telah memberikan beberapa keistimewaannya, antara lain hal-hal yang bersifat umum, abadi, dan meliputi segala bidang. Di dalamnya telah diletakkan dasar-dasar hukum bagi manusia dalam memecahkan segala permasalahan. Konsep dasar darar dalam hukum Islam terdiri atas beberapa unsur penting. Yang pertama ada darar. Darar itu adalah kerugian atau keharta bendaan yang diterima oleh korban atau pihak yang dirugikan. Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa, atau kehormatan, serta nama baik seseorang atau lembaga. Hukum kemudaratan. Segala bentuk kemudaratan hukumnya haram di dalam syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Yang ketiga, kaidah fikih. Kaidah fikih ini mengatur tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, termasuk darar. Contoh kaidah fikih yang berkaitan dengan darar adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun pihak-pihak yang lain yang dirugikan. Yang keempat, tindakan darar. Tindakan seseorang yang menguntungkan bagi dirinya, tetapi dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi orang lain. Kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum dalam darar ini adalah kebutuhan yang berlaku umum seperti kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan tersebut dapat dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat. Dan konsep dasar yang keenam adalah kemaslahatan khusus. Kemaslahatan khusus dalam darat ini adalah kebutuhan yang berlaku khusus seperti kebutuhan obat-obatan atau peralatan medis. Kebutuhan tersebut juga dapat dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat. Untuk menghindari darar, ada beberapa hal atau ada beberapa prinsip yang perlu diikuti, perlu dipaparkan, sesuatu yang memang diperlukan dan tidak menjadi
pemilik dari sesuatu yang tidak diperlukan, seperti menjual sesuatu yang diperlukan dengan harga yang sesuai, membeli sesuatu dengan harga yang sesuai, dan tidak membeli sesuatu yang tidak diperlukan, dan menjadi pemilik sesuatu yang bersifat berkesan. Adapun beberapa contoh darar, misalnya seseorang yang menyetel musik dengan suara yang begitu keras dan tindakannya dapat mengganggu orang lain. Yang kedua adalah seseorang yang menjual barang dengan harga yang begitu mahal, melebihi rata-rata harga di pasar. Dan seseorang suami yang tidak pulang ke rumahnya dalam waktu yang lama serta tidak menafkahi keluarganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sedikit hal-hal yang terkait konsep dasar darar. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Adila. Di sini saya akan membahas mengenai pandangan ulama terhadap darar atau mengenai darar. Menurut Hashim Al-Musawi mengatakan bahwasannya darar itu tidak ada di dalam ajaran syariat Islam, dan perbuatan darar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain adalah perbuatan yang diharamkan dan tidak ada toleransi di dalamnya, sehingga Islam melarang seseorang menggunakan hak milik hartanya sendiri jika akan mendatangkan bahaya pada orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Samura Ibnu Jundub Al-Ansari. Di dalam syariat Islam, perbuatan darar tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat individual, akan tetapi termasuk pula hal-hal yang bersifat sosial, seperti baik di dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang hubungan sosial. Perhatian ini semata-mata untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia sebagai hak dasar di dalam syariat Islam. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang darar menurut ulama, yaitu Muhammad Siddiq Al-Burj mengklarifikasikan darar menjadi dua, yaitu darar khas atau bahaya yang bersifat khusus dan darar am atau bahaya yang bersifat umum. Upaya menolaknya bisa dilakukan sebelum terjadinya darar dan sesudah terjadinya darar. Bila kondisi darar belum terjadi, maka dapat dicegah dengan cara menutup segala perantara yang akan terjadi, dan jika sudah terjadi dengan cara pengelolaan dan menghilangkan agar darar jangan sampai terjadi kembali. Adapun yang dimaksud dengan menolak darar adalah suatu perbuatan yang tidak ditujukan untuk melakukan perbuatan darar dengan niat membalas dendam terhadap orang lain. Jadi itulah pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid, NIM 2120203862202031. Saya merupakan pemateri keempat dan saya akan menjelaskan implementasi kaidah yang terkait al-dararu yusalu pada ekonomi. Perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan berbagai interaksi anggota masyarakat di dalamnya tentunya membutuhkan pedoman yang dapat menyatuhi perkembangan tersebut dengan baik agar tujuan kehidupan sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan kehidupan manusia simetri dengan tujuan syariah, yaitu maslahatu ibadat atau kemaslahatan. Maslahat berarti terhindar dari kemudaratan, kesengsaraan, kesulitan, kemudaratan. Dalam mengimplementasikan kaidah al-dararu yusalu, Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa keadaan darurat yang membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang atau haram apabila terpenuhnya 4 syarat. Yang pertama, dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya. Yang kedua, keadaan yang sudah serius sehingga tidak bisa ditunda-tunda penanganannya, misalnya orang yang kelaparan
belum boleh makan bangkai kecuali telah berada dalam keadaan bahaya lapar yang gawat akibatnya. Ketiga, untuk mengatasi darurat itu tidak ada jalan keluar kecuali melakukan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Jika masih bisa diatasi darurat itu dengan menempuh perbuatan yang mubah. Misalnya orang yang kelaparan yang masih bias membeli makanan yang halal, maka tidak dibenarkan makan makanan yang tidak halal tersebut karena hasil curian. Keempat, darurat yang hanya boleh diatasi dengan mengambil seperlunya saja atau semisalnya mungkin untuk sekedar mempertahankan hidupnya. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurlisa, NIM 2120 2038 6220 2055. Sekaligus pemateri yang kelima. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait kaidah. Adapun pembahasan yang pertama yaitu penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Dalam fatwa ini terdapat kaidah ad-dararu yazullu dengan kaidah furu'iyah, yaitu mencegah mafsadah, kerusakan dan kerugian harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Fatwa ini menjelaskan bahwa kegiatan dengan cara membangun, memperluas atau meningkatkan aspek teknik maupun aspek kelembagaan, manajemen keuangan, peran serta masyarakat dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat untuk menuju yang lebih baik. Adapun pembahasan yang kedua yaitu anuitas syariah untuk program pensiun. Dalam fatwa ini terdapat kaidah ad-dararu yazullu dengan kaidah furu'iyah, yaitu segala madarat, bahaya, hal-hal yang merugikan harus dihilangkan. Fatwa ini menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan anuitas syariah untuk program pensiun yang mana diselenggarakan oleh program pensiun, maka dari itu, anuitas syariah yang dikelola oleh pengelola dengan cara membayarkan kontribusi tanahud untuk tolong-menolong sesama masyarakat berdasarkan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan fatwa yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 2120203862201018. Saya akan membacakan materi saya yaitu fatwa-fatwa DSN terkait kaidah. Dalam fatwa ini terdapat kaidah ad-dararu yazulu dengan kaidah faru'iyah, yaitu segala mudarat atau bahaya dan kerugian harus dihindarkan sedapat mungkin. Fatwa ini menjelaskan bahwa masyarakat sangat memerlukan asuransi kesehatan karena sebagian dari masyarakat yang mungkin kurang mampu dan sangat diperlukannya bantuan pembiayaan dari asuransi syariah seperti biaya medis, obat, bedah, medical check up dan sejenisnya. Atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit dan tentukan berdasarkan dengan prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan fatwa yang telah dicantumkan. Demikianlah penerapan ad-dararu yazulu dalam fatwa DSN MUI sebagaimana dimaksud dalam prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam kaidah fikih ini meliputi seluruh cabang yang telah terdapat dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, hingga masalah-masalah dapat menentukan hukum syariahnya. Dengan melihat kaidah fikih-fikih la darar wa la dirat, masyarakat lainnya dapat menghindari dan mencegah kemudaratan dalam kerjasama yang melibatkan lebih dari dua pemodal.
dengan menerapkan hukum-hukum telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi, kesimpulan tentang Ad-Dararul Yuzalu adalah bahwa kaidah ini berasal dari ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan larangan membuat kerusakan dan kemudaratan. Kaidah ini menegaskan bahwa kemudaratan seperti ancaman terhadap nyawa, agama, atau harta dapat mengizinkan tindakan yang biasanya dilarang. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan terkait Al-Dararul Yuzalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.